Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Tias. Ibu persilakan. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nur, Hadir Ibu. Tias, Hadir. Dewi, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Isna, Ibu. masuk semuanya ya. Ya Bu. Nah, anak-anak,
disebut dengan tinggi tabung. Tinggi tabung. Dan sisi yang melengkung ini disebut dengan selimut tabung. Nah, kalau anak-anak boleh diperhatikan gambar di papan tulis ini, yaitu tentang sifat-sifat dari tabung. Nah, anak-anak, alas ini, di bawah ini adalah alas dari tabung dan di atas adalah tutup dari tabung. Nah, ini merupakan tinggi tabung. Nah, tabung itu memiliki dua tusuk ya anak-anak. Nah, Yang mana Bu tusuknya Bu? tusuk pertama tabung itu ada di atas, ini adalah tusuk tabung yang di bagian tutupnya, dan di bagian keduanya itu di alasnya nih, termasuk ke salah satu tusuk tabung yang berbentuk melengkung. Nah, yang melengkung ini yang mengelilingi tabung ini disebut dengan selimut tabung. Jadi selimut tabung itu adalah sisi yang mengelilingi seluruh tabung. Nah, anak-anak, di sini ibu ada media pembelajaran itu diorama bangun tabung dan unsur. Sebelumnya ibu mau nanya nih, ada yang tahu ini tentang corak apa? Corak insan. Iya, ini adalah corak insang yang berasal dari Kalimantan Barat. iya dari Kalimantan Barat. Nah, ini salah satu corak insang yang ada di Pontianak yang sering kita jumpai di Pontianak dan digunakan ketika memakai baju. Telur tangan. Iya. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan yang seperti yang di gambar. Tabung memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama memiliki tiga sisi, memiliki dua tusuk, bentuknya tegak dan tidak memiliki titik sudut, bentuk sisi dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, alas tutup dan alas tabung itu sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, ini bisa kalian lihat di sini adalah alas dari tabung yang berbentuk lingkaran, dan ini adalah tutup dari tabung yang berbentuk lingkaran. Nah, tabung ini memiliki sisi yang tegak ya, anak-anak. Ya Bu. Dan tabung ini memiliki selimut. Nah, selimut tabung ini yang mengelilingi sisi dari tabung atau yang berbentuk lingkaran dan melengkung. Nah, tabung ini juga memiliki dua tusuk. Yang pertama, tusuk yang ada di atas, tusuk yang ada di tutup tabung, dan juga tusuk di atas tabung. Ya, yang di bawah ini disebut apa anak-anak? Alas. Kalau yang di atas, iya, tutup tabung. Sampai di sini paham konsep bangun ruang tabung? Paham Bu. Paham ya? Selanjutnya ibu akan membahas tentang bangun ruang kerucut. Nah, anak-anak, kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya yang miring disebut juga dengan selimut kerucut. Ibu gambar terlebih dahulu ya kerucutnya. Ya Bu. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu bentuk bangun ruang kerucut. Nah, kerucut ini memiliki berbagai sifat-sifatnya. Yang pertama, kerucut ini memiliki dua sisi. Kerucut memiliki satu tusuk. Alas dari kerucut ini berbentuk lingkaran dan juga memiliki titik puncaknya ada satu. Dan kerucut ini memiliki sisi selimut yang melengkung. Nah, ibu jelaskan lebih dahulu di papan tulis ya. Ya,
kerucut. Tadi ibu bilang alas dari kerucut itu berbentuk apa? Lingkaran. Ya, lingkaran. Nah, alas dari kerucut itu di bawah ini yang berbentuk lingkaran. Ini disebut dengan alas dari kerucut. Ini adalah struktur kerucut. Nah, anak-anak, seperti yang tolong perhatikan gambar di papan tulis ya. Nah, kerucut memiliki berbagai macam sifat. Yang pertama, dia memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Nah, sisi alas yaitu di sini ya anak-anak. Jadi sisi dari kerucut ini yaitu di bawah yang berbentuk lingkaran yang disebut juga dengan alas kerucut. Nah, sisi yang kedua itu ada sisi lengkung. Ini anak-anak dia termasuk ke selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini merupakan sisi yang mengelilingi bangun ruang dari kerucut. Nah, kerucut juga memiliki satu tusuk. Tusuknya yaitu ada pada garis lengkung yang terdapat di alas. Nah, ini kan berbentuk lengkung ya. Nah, ini termasuk salah satu tusuk kerucut di bagian tusuk kerucut. Nah, ini merupakan tinggi dari kerucut yang membentuk ini yaitu tinggi kerucut. Nah, Ibu jelaskan lagi ya di media pembelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu ada sebuah kerucut. Ada yang tahu ini corak apa? Iya, corak Dayak. Nah, corak Dayak ini kalau di Kalimantan sudah kita identitaskan sebagai keberanian, sebagai khas dari masyarakat Dayak Kalimantan.
Boleh, boleh. Untuk lebih memudahkan kalian, untuk memudahkan kalian mengetahui konsepnya, silakan kalian tulis di papan tulis nanti ya. Masing-masing kelompok akan maju ke depan. Ya Bu, Ada yang sudah siap? saya Bu. Boleh. Ini kelompok mana nih? Kelompok kita atau tabu? Kelompok 7 Bu. Boleh nanti ke depan untuk mengisi sifat-sifat bangun waktu berwujud yang telah ibu sampaikan tadi. Apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Kelompok? Ya, kelompok wujud sudah selesai. Silakan ya. Kelompok tabu apakah sudah selesai? Nah, di sini kelompok dari kelucut sudah mendiskusikan dengan kelompoknya. Nah, kita lihat dan apakah betul penempatan di bagian sifat-sifat dari kelucut. Nah, di sini di bagian atas ujung itu Bu namanya titik puncak. Kemudian ini yang menyelimuti ini namanya selimut Bu. Terus alas yang paling bawah ini namanya alas. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Yeay. Nah, selanjutnya kelompok tabu ya. Tunggu pulang. Sebentar ya. Iya deh. Iya. Oh, ditulis. Nah, kita koreksi ya untuk kelompok tabung apakah betul penempatan untuk sifat-sifat dari bangunan tabung. Nah, ini adalah bagian dari tutup tabungnya, sedangkan yang itu dari tabung. Kemudian fungsi kedua ada di bawah bagian alas tabungnya. Nah, yang ini dinamakan alas tabung. Yang mengikuti bagian tabung itu dinamakan selimut tabung. Kemudian atas ke bawah itu dinamakan tinggi tabung. Apakah betul anak-anak? Betul Bu. Iya, boleh tepuk tangan untuk kelompok tabung. Nah, anak-anak, setelah penjelasan dari ibu dan kita berdiskusi, seperti yang kita tahu bahwa konsep bangun tabung dan musik ini pasti memiliki perbedaan yang mana tabung ini memiliki 3 sisi, sedangkan kerucut memiliki 2 sisi. Nah, kerucut memiliki titik puncak atau titik sudut, sedangkan tabung tidak memiliki titik sudut. Kenapa tabung tidak memiliki titik sudut? Karena proses segi panjang yang disediakan ini membuat dia tidak memiliki titik sudut. Kenapa tabung tidak memiliki titik sudut? Karena dia memiliki sisi alas dan sudut yang membantu lingkaran sehingga seluruhnya mengelilingi dari bangunan tersebut. Nah, baiklah anak-anak, untuk menguji sebuah pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, ibu akan membagikan tugas evaluasi ya
Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan dipelajari lagi materinya pada hari ini. Kemungkinan akan keluar di UTS kita minggu depan ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akhiri